penyertaan Tuhan juga begitu dahsyat. Amin. Walaupun begitu banyak proses yang harus setiap kita harus kita lewati, tapi satu hal seperti sharing firman kemarin di Natal JKIKK, bahwa kita punya Yesus Kristus Tuhan Allah Immanuel yang menyertai setiap kita. Amin. Dan kita akan lebih lagi mengalami penyertaan Tuhan yang ajaib memasuki tahun yang baru nanti. Pasti penyertaan Tuhan lebih dahsyat apapun itu di segala musim kehidupan kita. Jangan pernah takut ataupun khawatir, meskipun yang di depan kita mungkin tidak baik, mungkin kadang membuat kita khawatir, tapi satu hal, kita punya Bapa yang baik, sangat teramat baik, yang selalu menyertai, yang selalu menggandeng setiap tangan kita, yang selalu merangkul setiap kita. Amin. Yes. Kita mau lebih lagi senangkan Tuhan sore hari ini. Kita mau tundukkan kepala, kita mau bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapak, kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan, karena anugerah-Mu saja bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi di tempat ini. Kalau kami boleh ada, tidak kurang suatu apapun dalam hidup kami, itu semua karena anugerah dan kasih karunia, karena kebaikan-Mu di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terus mampukan kami ya Roh Kudus, Engkau yang menolong setiap kami, untuk kami tidak takut apapun yang harus kami lewati dalam hidup kami, karena ada Tuhan Yesus, Bapa kami, sahabat kami, penolong dalam hidup kami, sumber kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam kuasa-Mu tercurah di tempat ini Bapa. Bahkan Engkau pun melawat setiap kami yang mengikuti ibadah online itu. Kuasa-Mu yang tak terbatas sanggup melawat setiap kami. Tidak ada yang terlewatkan sore malam hari ini. Saat kami datang dengan segala kerinduan kami, saat kami datang dengan segala keindahan dan kehausan kami akan Engkau, hanya di dalam kehadirat-Mu Tuhan, kami dipuaskan, kami dikuatkan, kami diperbarui dengan segala hal yang baik dan benar.
kehidupan yang kekal, menjadi jaminan keselamatan bagi setiap kami yang percaya di dalam Engkau Tuhan. Karenanya kami mau terus mengiring Engkau, kami mau terus setia menjadi pengikut Kristus sampai kesudahan hidup kami. Walau tidak mudah Tuhan, tapi kami percaya bersama dengan Engkau kami dimampukan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus, terus Engkau yang menolong setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, katakan bersama-sama. Berapa banyak di tempat ini yang percaya kita punya Yesus juru selamat dalam hidup kita? Amin. 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 Kiri salam, kanan kiri katakan Tuhan Yesus juru selamat kita. Tuhan Yesus juru selamat kita.
kamu tetap berdiri. Monggo saya silakan tetap fokus pada satu pribadi. Tuhan kita yang besar, yang ajaib, sumber segala sumber kehidupan. Bila damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, bila itu yang terus memenuhi setiap kita di tempat ini. Haleluya. Yeah.
berkuasa, Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini, bahkan Allah yang tinggal di dalam hidup kami beserta dengan kami. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat dan luar biasa seperti Engkau Tuhan, dan tidak ada ilah lain yang sama seperti Engkau Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami selalu mengucap syukur atas segala karya-Mu dalam hidup kami. Malam hari ini kami bersuka cita, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu, dan saatnya kami akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus, Engkau bajak setiap tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, yang siap untuk menerima taburan benih firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu boleh masuk ke dalam tanah hati kami, boleh bertumbuh, berakar, berkembang, dan berbuah lebat dalam hidup setiap kami. Dan Roh Kudus, mampukan kami untuk kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau duduk tenang, kami mendengarkan dan kami belajar akan firman-Mu. Kuasai ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir ada dalam kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat yang dikasihi Tuhan, engkau yang siap belajar dan menerima berkat firman Tuhan, kita mau katakan bersama-sama, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita, teriakan haleluya, haleluya. Yang paling keras, paling semangat, 1, 2, 3, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom alaikum. Waalaikum shalom. Ada sukacita? Amin. Ada semangat? Amin. Ada kasih Tuhan? Amin. 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 Ya. Suara saya jelas gak nih? Jelas. Jelas ya? Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita memasuki minggu terakhir di bulan terakhir Desember, dan minggu depan kita akan memasuki tahun baru 2026 ya. Oleh karena itu minggu ini kita akan lanjutkan pembelajaran firman kita yang minggu kemarin waktu kita merayakan ibadah Natal di luar gitu ya. Temanya kemarin apa? Apa? Ayo, yang lain. Ayo, masa lupa sih. Imam? Artinya? Tuhan beserta kita. Minta tolong PowerPoint. Ya. Immanuel, Allah hadir untuk menyelamatkan, gitu ya. Keluarga itu temanya PGI, gitu ya. Tapi kita mau membahas khusus tentang Immanuel ini. Jadi ini memang kemarin bahan untuk pelayanan di Rutan, Bapak Ibu. Sejak Natal sampai hari kemarin saya banyak sekali gitu ya kegiatannya. Kami berdua sungguh kecapean itu, sehingga sebetulnya saya tadi nggak mau pakai PowerPoint gitu ya. Saya cuma khotbah tanpa PowerPoint, tapi saya pikir-pikir ya cukup membantu juga kalau pakai PowerPoint, maka saya ambil dari pelayanan di Rutan gitu ya. Kita akan baca di Matius 1 ayat 21 sampai 24 dan juga Yesaya
Yesaya 7 ayat yang ke-14. Ya. Matius 1 ayat yang ke-21. Yang putih saya yang baca, yang hitam kelihatan gak ini? Kelihatan. Ya, yang hitam Bapak Ibu yang baca. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya. Nah Bapak Ibu, minta tolong isi worship Yesaya 7 ayat yang ke-14. Yesaya 7 ayat yang ke-14. Ya, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah Bapak Ibu, malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan. Jadi kita sering mendengar Immanuel, Immanuel. Bahkan nama orang pun diberi nama Immanuel Sujatmiko, gitu ya. Siapa lagi? Wah, ya ada radio juga namanya Immanuel. Apalagi toko buku Immanuel. Apalagi rumah makan Immanuel. Rumah sakit Immanuel. Banyak orang memakai kata Immanuel. Tapi biar malam hari ini kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk kita bisa mengerti apa itu makna Immanuel. Nah Bapak Ibu, Immanuel bisa pindah ke PowerPoint lagi. Immanuel ini sebetulnya terdiri dari dua kata, Immanu dan El. Gitu ya. Bahasa Ibrani itu dari belakang. Jadi kita melihatnya L-nya. L itu dari kata Elohim, Allah. Amin. Amin. Allah yang kita sembah itu dinamakan atau disebut dengan El. Maka ada kata El Shaddai, El Roy, apalagi El Rafa, gitu ya. El Gibor, Allah yang maha besar, gitu ya. Itu El dari kata Elohim. Nah, sehingga El ini artinya Allah yang sangat besar, yang transenden. Transenden itu artinya yang tidak bisa kita pikirkan, di luar jangkauan pikiran kita. Kalau kita membayangkan seperti apa Allah kita itu sehingga bisa menciptakan alam semesta yang besarnya nggak karu-karuan ini. Bapak Ibu jangan bayangkan kita ini tinggal di bumi yang cukup besar. Iya, kalau bumi itu dibandingkan dengan rumah kita, maka rumah kita itu seperti debu. Bumi kita seperti bola basket misalnya. Rumah kita hanya seperti debu.
sudah besar. Tapi kalau bumi kita ini dibandingkan dengan seluruh alam semesta, matahari, bulan, bintang, galaksi-galaksi lain, bumi kita itu hanya jadi debu, Bapak Ibu, di dalam ruangan alam semesta itu. Nah, kalau kita bayangkan alam semesta yang begitu besarnya, seperti apa Allah kita? Nggak kebayang. Manusia saja kalau naik roket, gitu ya, naik roket mau ke bulan, itu butuh waktu sekitar 4 hari atau berapa ya? Pakai roket. Kalau ke matahari itu butuh waktu sekitar 4 tahun. Pakai roket. Bayangkan roket itu kalau di luar angkasa kecepatannya bukan 100 km per jam. Kecepatannya bisa puluhan ribu kilometer per jam. Jadi kalau 10.000 km per jam saja, Solo ke Papua itu hanya 1 jam. Itu baru ke matahari. Ke galaksi lain, bintang paling jauh itu membutuhkan waktu sampai ada yang 100 juta tahun. Jadi kalau ada pesawat, misalkan ini pesawatnya, bisa kecepatannya itu kecepatan cahaya. Bapak Ibu kalau bayangkan berapa toh Pak kecepatan cahaya itu, saya nggak usah pakai angka. Tapi kalau bumi kita, misalkan di sini Solo, di bawah ini Amerika, gitu ya. Kalau kita punya pesawat berangkat dari Solo, kecepatan cahaya 1 detik, kecepatan cahaya itu bisa mengelilingi bumi sampai Solo lagi, keliling lagi sampai Solo lagi, itu 10 kali Bapak Ibu. 1 detik. Hanya 1 detik. Padahal bintang yang paling jauh itu ahli astronomi itu ada yang sudah mendapatkan perkiraan jaraknya itu 100 juta tahun. Jadi kalau kita nyalakan senter kita, misalkan kita punya senter yang super kuat, itu kalau dinyalakan dari bumi kita sampai ke bintang yang paling jauh itu di sini dipencet tombolnya, itu orang yang ada di bintang itu baru lihat, oh Mbak Mariani, saudaraku memencet senter itu setelah 100 juta tahun kemudian. Bisa bayangkan luasnya jagat raya kita. Amin. Amin. Yang sejauh itu Tuhan bisa pindah kemanapun. Tuhan bisa ada dimanapun. Gak hitungan detik. Itulah El Shaddai Elohim yang kita sembah. Sedangkan Imanu, Im itu kata yang artinya di atau bersama, dan Nu itu kita. Berarti Immanuel artinya Allah yang transenden tadi, yang tidak bisa kita pikirkan itu, yang sangat besar itu ada di dalam hidup kita. Minta tolong isi worship Pak. Minta tolong isi worship. Yohanes 1 ayat yang ke-14 itu yang tulisan yang ada di kaos kita.
Yang sekarang yang dipakai Pak Robin dan Bu Robin, gitu ya. Yohanes 1 ayatnya ke-14. Nah, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, terjemahan bahasa Indonesianya ini kurang menggetarkan hati dan jiwa kita. Diam di antara kita itu bisa nggak kalau kita berkumpul di tempat ini terus Allah ada di antara kita? Bisa. 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 Tapi itu nggak dekat. Betul dah? Saya ada di antara Bapak Ibu, yes. Tapi saya masih punya jarak dengan Bapak Ibu. Betul dah? Ya. Saya dengan Pak Edi Kaucoret kesana paling jauh. Di antara padahal saya di antara Bapak Ibu. Tetapi diam di antara kita itu bahasa Ibraninya wesakan betoknu. Wesakan itu w itu dan, ini dannya ini dan. Wesakan itu dari 3 huruf SKN. Gitu ya. Dari sakan itu muncullah kata apa? Bahasa Ibrani yang pakai huruf SKN, huruf konsonannya. Ayo, coba pikir. SKN, sukun Pak, ya udah ada bahasa Ibrani sukun. Yang pakai SKN apa? Orang Muslim kadang juga pakai itu kalau doa untuk keluarga apa? Ya, sakinah. Maka kita sering mendoakan sakinah, glory. Sakinah itu artinya kehadiran, gitu ya. Tapi sakan itu bisa juga menjadi kata miskan. Bapak Ibu, kata Ibrani itu walaupun katanya itu disisipi dengan vokal a i u e o, itu artinya tetap sekelompok sama. Contohnya alef m n. Jadi konsonan vokal m dan n itu bisa dirubah-rubah menjadi iman. Bisa berubah menjadi apa? Halo, M dan N dikasih vokal bisa menjadi apa? Iman. Satu lagi apa? Amin. Satu lagi aman. Boleh. Sama, ada artinya juga aman dalam bahasa Ibrani. Satu lagi nama gereja di Solo Baru, Emunah. Nah sama, artinya setia. Jadi sakan itu bisa berarti tadi kehadiran, bisa juga berarti menjadi kata miskan. Nah Bapak Ibu, apa arti miskan? Miskan itu artinya tabernakel. Ada yang tahu tabernakel? Ada yang tahu? Ada tahu? Umat Israel ketika ada di padang gurun, dia mau membuat rumah ibadah, rumahnya Allah. Maka Allah berfirman kepada Musa, bikin tabernakel, kemah suci. Ada ruang pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Nah disitulah Allah hadir. Di tabernakel itu Allah hadir. Nah Bapak Ibu, dia di antara kita ini bahasa Ibraninya wesakan betoknu. Betoknu itu B itu di ini, toknu
imanmu itu tadi, apa nu? Imanmu tadi, apa artimu? Apa artimu? Ayo belajar pelan-pelan, kita ngerti bahasa Ibrani. Tadi Immanuel, apa artimu? Kita. Jadi betoknu itu di toknu. Nah, nu-nya kita, B-nya di toknya itu bukan antara tepatnya itu. Toknya itu sebetulnya tafek. Tafek itu artinya di dalam, di pusat kita. Ya, manusia menggambarkan pusat tubuh, pusat jiwa kita itu hati. Oleh karena itu Immanuel itu sebetulnya Allah bertabernakel, membangun kemah suci di dalam tubuh kita. Bukan di antara kita, berarti di kanan saya, atau di kiri saya, atau di depan saya, atau di belakang saya. No. Tetapi Allah bertabernakel. Kalau dulu umat Israel, Allah berfirman, aku akan hadir di tengah-tengah kamu di tabernakel. Sehingga ketika umat Allah mau berbicara dengan umatnya disuruh datang ke tabernakel. Allah hadir. Ketika Allah hadir, semua orang tersungkur semua karena gak kuat dengan awan kemuliaan Tuhan yang begitu dahsyat. Nah, sekarang ketika Yesus lahir datang ke dunia, maka Allah bukan hanya hadir di bangunan, tapi Allah mau hadir di tubuh kita ini. Amin. Amin. Bapak Ibu, saya minta 1 menit saja. Pejamkan mata Bapak Ibu. Rasakan dengan sungguh-sungguh. Bayangkan ada seorang pribadi yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa, begitu maha kuasa. Alam semesta yang begitu besarnya ini dapat Dia ciptakan hanya dengan perkataan Allah saja. Allah yang mampu melakukan semua perkara, semua kedahsyatan itu. Allah yang dulunya tidak dapat dihampiri oleh manusia karena manusia jatuh dalam dosa. Bahkan ketika manusia datang mendekat kepada Allah dan manusia itu tidak kudus, maka manusia itu akan mati. Seperti Usa yang disambar oleh api Tuhan karena menjamah tabut perjanjian. Tetapi sekarang Allah yang maha dahsyat, Dia tinggal di dalam hidup. Dia ada di dalam tubuh. Dia ada di dalam hati. Dia bersemayam, tinggal, menetap, membuat tabernakel, bertabernakel, bermiskan, berdiam diri di dalam tubuh. Silakan buka mata lagi.
menyadari kehadiran Tuhan. Bukan hanya di dekatku, bukan hanya di sampingku. Allah yang begitu kuasanya menghanguskan, menghancurkan semua yang ada, yang tinggal di dalam hidup kita. Amin. Amin. Oleh karena itu, saya betul-betul berdoa mohon kepada belas kasih Tuhan, supaya seluruh yang menutupi pikiran dan hati kita disingkapkan oleh Tuhan, sehingga kita benar-benar mengerti bahwa kasih Allah begitu besar dalam hidup kita, dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya, yang begitu luar biasa, yang begitu dahsyat, yang begitu ajaib dalam hidup kita. Tapi Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan, minta tolong ke PowerPoint. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kalau Allah yang Maha Kuasa itu ada di dalam hidupku, kenapa aku kalah terus? Kenapa aku mengalami masalah terus? Kenapa aku gagal terus? Kenapa aku nggak bisa apa-apa, nggak punya kuasa apa-apa? Kalau Allah yang Maha Kuasa itu ada di dalam hidupku, mana kuasanya? Sakitku gak sembuh, masalahku gak selesai, hutangku gak lunas, gak kaya, tapi miskin terus. Ada yang berpikiran seperti itu? Ya. Puji Tuhan, kalau gak ada yang aku. Kita mulai meragukan Allah. Ada enggak sih Allah? Katanya Immanuel beserta dengan Nuh, aku, kita. Tapi kok Tuhan kejam membiarkan aku berdarah-darah menghadapi semua masalah ini sendirian? Bapak Ibu, satu perkara yang harus kita tahu, bahwa Allah hadir di dalam hidup kita bukan untuk memanjakan kita, bukan untuk membuat kita nyaman, senang, hura-hura, tetapi Allah hadir dalam hidup kita itu untuk mengoreksi kehidupan kita, tingkah laku kita, cara pikir kita, cara hidup kita, cara makan kita, cara kerja kita, cara melayani suami kita, cara melayani mengasihi istri
banyak yang menyelewengkan arti Immanuel ini. Mereka mengatakan kalau Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Berarti miskin jadi kaya, sakit jadi sembuh, buta pasti. Allah hadir di dalam hidup kita untuk membentuk kita supaya kita menjadi mempelai yang layak bagi Tuhan. Supaya kita besok ketika pulang kita layak untuk masuk surga. Amin. Oleh karena itu Tuhan tidak berjanji untuk membuat kita nyaman di dunia ini. Tuhan tidak pernah berjanji untuk memberkati kita berlimpah-limpah di dunia ini. Tuhan tidak pernah berjanji untuk memberikan double favor, kelimpahan berlimpah-limpah, mujizat melampaui akal. Bahkan Tuhan katakan apa? Barang siapa ikut aku, ia harus sangkal diri, pikul salib. Tuhan memakai setiap proses dalam hidup kita untuk menyadarkan kita, untuk membuat kita jadi bijak, untuk membuat kita jadi mengerti akan kehendak Tuhan, untuk membuat kita meninggalkan cara lama kita. Ketika kita mendapatkan masalah, maka Tuhan pakai masalah itu supaya kita sadar, oh ternyata saya sakit karena pola hidup saya tidak sehat. Oh ternyata saya punya hutang karena pola mengatur uang saya salah. Oh ternyata saya banyak dimusuhi orang. Kenapa? Karena saya salah dalam membawa diri saya dalam pergaulan. Allah tidak pernah memanjakan kita secara duniawi. Kenapa? Karena kewargaan kita bukan kewargaan dunia. Kewargaan kita surga. Amin. Amin. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu konglomerat yang kaya raya, anak ibu masih sekolah, ya SMA. Terus anak ibu karena ini libur sekolah berlibur ke Eropa sana. Setelah di Eropa, anak ibu, anak bapak ibu WA, "Pak, Ma, kirim 1 miliar." Untuk apa? Untuk senang-senang, Pak. Papanya konglomerat kaya. Kira-kira kalau papa yang baik dikirim enggak? Dikirim. Setelah dikirim 1 miliar, di Eropa dia cari perempuan-perempuan di sana, mabuk-mabukan. Terus habis itu 2 hari kemudian WA lagi, "Pak, kirim lagi 2 miliar, Pak." Kirim lagi. Kalau anak itu minta berapapun dikirim sama papanya, kira-kira anak itu mau kembali sekolah ke Indonesia enggak? Dia sudah enjoy, dia sudah asik di sana. Bisa pakai narkotika, bisa dengan lawan jenis. Setiap hari mau ganti 1000 kali.
bisa nikmati surga dunia di sana. Anak itu akan mikir, ngapain pulang ke rumah papanya lagi, nanti disuruh sekolah, disuruh kerjakan pekerjaan tugas sekolah. Mending di sini happy. Betul dah? Sama dengan kita. Kita tinggal di dunia ini sama seperti kita berlibur. Anak tadi berlibur di Eropa mungkin cuma seminggu, 2 minggu, sebulan. Gak mungkin dia berlibur di Eropa tadi. Anak sekolah ya, masih sekolah. Berlibur di sana 10 tahun. Betul dah? Kita ini di dunia ini hanya sementara. Mampir-mampir. Kalau Bapa di surga, kita tinggal di dunia ini diberi semua kenikmatan, semua akses, semua kuasa itu. Kira-kira kita lebih cinta surga apa cinta dunia? Halo? Kita akan cinta dunia. Banyak orang kaya yang takut mati. Karena apa? Mereka sudah nyaman di dunia dengan hartanya, dengan kekuatannya, dengan kuasanya. Mereka gak mau meninggalkan dunia karena kekuatan, kuasa dan hartanya melekat pada dia. Oleh karena itu dulu raja-raja berusaha untuk mencari ramuan panjang umur supaya dia tetap berkuasa di dunia ini. Ketika Tuhan Bapa kita mengiyakan semua keinginan kita di dunia, maka dia bukan Bapa yang baik. Betul dah? Bapa kita di surga yang tinggal di dalam hidup kita ini, dia akan mengajar kita melalui penderitaan, proses, masalah, penyakit, kekurangan yang kita hadapi, supaya akhirnya kita ini rindu pulang ke surga. Amin. Amin. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan penderitaan itu akan membuat engkau apa? Tahan uji. Dan tahan uji akan membuat engkau bertekun. Dan ketekunan akan membuat kita mempunyai pengharapan. Bukan pengharapan terus pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan berkati berlimpah-limpah, pasti aku diberkati untuk menjadi berkat. Bukan. Penderitaan itu akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu akan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu akan menimbulkan pengharapan. Berarti penderitaannya masih ada enggak? Masih. Penderitaannya masih ada. Karena kita diizinkan menderita, kita jadi tekun. Tekun apa? Tekun berdoa, tekun cari Tuhan, tekun untuk baca firman. Dan ketekunan itu akan menimbulkan apa? Tahan uji. Kita akan menjadi tahan terhadap masalah yang kita hadapi. Dan akhirnya tahan uji itu akan menimbulkan pengharapan. Pengharapannya apa? Gak apa-apa lah aku di dunia ada masalah. Yang pasti nanti aku akan masuk surga. Gak apalah di dunia aku dianiaya, menderita kekurangan, tapi aku yakin nanti aku di surga dalam kelimpahan. Itu pengharapannya.
Amin Bapak Ibu. Amin. Oleh karena itu, Immanuel, Allah yang tinggal di pusat tubuh kita, di hati kita itu, tidak untuk memanjakan kita, tidak untuk meninabobokan kita, tidak untuk memenuhi segala keinginan kita, tapi Allah yang mengoreksi kita, Allah yang membenarkan, Allah yang mengajari kita, jangan lakukan itu nak, lakukan yang ini. Allah yang bertabernakel, yang membuat kemah, Allah itu di dalam tubuh kita. Amin. Amin. Oleh karena itu Roma 12 ayat yang pertama, karena itu demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Kenapa Tuhan menyuruh kita mempersembahkan tubuh kita? Karena tubuh kita tadi apa? Baik Allah, dirawat bait Allah ini. Amin. Amin. Di perjanjian baru bukan gedung gereja, tubuh kita bait Allah. Amin. Amin. Bayangkan kalau gedung ini milik kita, kamu sudah menjadi milik kita, kita punya gedung sendiri. Terus karena saya suka seni gitu ya, gedung ini saya coret-coret gitu ya, saya kasih mural, gambar Semargaret Petro Bagong, terus gambar apa lagi? Kira-kira pada tempatnya? Ya. Sama dengan kalau tubuh kita ini tabernakelnya Allah, jangan digambar-gambar yang macam-macam. Amin. Ditato maksudnya. Saya gak anti orang yang menato. Ya kalau sudah terlanjur masa terus gak. Tangan saya ditato ya Pak, potong itu, walau malah potong tangan. Ya kalau yang sudah terlanjur ya sudah. Tapi jangan ditambahi terus. Kalau sudah tahu seperti itu. Amin. Amin. Tubuh kita dirawat, dibersihkan, mandi. Ada di sini yang gak suka mandi? Bayangkan kalau ini tabernakelnya. Kira-kira kalau ini gedung gereja kita tiap hari disapu nggak? Dipel nggak? Dibersihkan nggak? Atau dibiarkan aja? Di sini muncul sarang laba-laba, di situ ada tai kucing, di situ ada kotoran anjing, di situ udah nggak apa-apa, gitu. Kalau ini gedung gereja kita bersihkan supaya terawat, tubuh kita ini juga gedungnya Allah. Mandi, gosok gigi, dirawat, makan yang sehat. Amin. Amin. Dan juga dirawat untuk tidak berbuat dosa. Itu ibadah kita. Amin. Amin. Jangan berzina, jangan melakukan seks bebas. Tubuh kita ada Allah di dalamnya. Orang lain kan nggak tahu, suami nggak tahu, istri nggak tahu, orang tua nggak tahu, papa mama nggak tahu, adik nggak tahu, kakak nggak tahu. Tapi yang di dalam kita siapa? Tuhan.
Halo. Jangan sampai. Oleh karena itu malam hari ini saya sengaja membuat jeda-jeda supaya kita banyak berpikir. Amin. Amin. Tetapi di sisi lain, kesadaran bahwa Allah ada di dalam diri kita, maka akan membuat kita kuat, Bapak Ibu. Kalau Allah ada di dalam tubuhku, aku gak akan takut lagi menghadapi hidup ini. Aku gak takut lagi sendirian ditinggalkan orang lain. Aku gak takut lagi gak punya pasangan hidup. Aku gak takut lagi gak punya keturunan. Aku gak takut lagi gak punya uang. Amin. Ketika Allah ada di dalam aku, Christ is enough. Kristus cukup bagiku. Amin. 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 Ketika Allah ada di pihakku, maka aku gak takut untuk menghadapi ancaman dunia ini. Kita akan memasuki tahun 2026. Kita gak tahu akan ada kejadian apa. Betul? Betul. Tapi yang jelas firman Tuhan mengatakan bahwa pada zaman akhir nanti, ya artinya sekarang semakin ke sana nanti, orang akan semakin mencintai dirinya sendiri. Alkitab mengatakan itu. Artinya semakin sedikit masalah apa semakin banyak masalah? Banyak masalah. Banyak masalah. Orang akan semakin mencintai diri sendiri. Banyak masalah. Kasih kepada orang lain akan semakin mudah. Kasus banjir di Sumatera Utara, Aceh, Padang, sebetulnya kalau kita tarik muaranya, ya ego seseorang pribadi, segolongan orang. Iya. Hutang dihabiskan semua, sehingga akhirnya muncul banjir seperti itu. Betul tidak? Betul. Sehingga memasuki tahun 2026, Tuhan tidak pernah berjanji akan nyaman, tenang, sukses. Oleh karena itu banyak gereja-gereja ketika akhir tahun atau di awal tahun, pada bikin slogan, pada bikin Tuhan berkata kepadaku, tahun ini adalah tahun mujizat, tahun kelimpahan. Tiba-tiba datang COVID. Tahun ini tahun berkat dari bangsa-bangsa. Tiba-tiba ada resesi ekonomi. Lu ada tahun 2025 kemarin ada hamba Tuhan. Saya kok gak suka mengatakan hamba Tuhan. Ada pendeta, kalau pendeta sih benar salah jabatannya tetap pendeta gitu kan. Kalau orang Solo ya pendeta Duno gitu kan. Ya. Yang mengatakan tahun 2025 tahun berkat dari bangsa-bangsa masuk ke Indonesia, terutama berkat dari laut, hasil laut akan masuk berlimpah-limpah ke Indonesia. Mana? Sudah tinggal 3 hari lagi. Mana berkat lautan yang masuk ke Indonesia? Ada. Padahal di Alkitab mengatakan apa? Jika ada seorang nabi yang dengan berani berkata, mengatakan atas namaku, punya Allah, walaupun aku tidak menyuruhnya, maka jangan pindahkan dia. Terus Israel rakyatnya bertanya umatnya,
nabi yang tidak Engkau utus Tuhan? Maka Allah menjawab, jika apa yang dikatakan oleh nabi itu tidak terjadi, maka sebetulnya nabi itu tidak Aku suruh. Terus kalimatnya lain apa? Lenyapkan dia. Suruh bunuh Bapak Ibu. Jadi kalau ada pendeta dikit-dikit ngomong, oh Tuhan ngomong ke saya, akan terjadi kelimpahan. Nggak terjadi. Kalau itu di perjanjian lama, diapain? Bunuh. Tapi kalau sekarang, hamba sekarang tuh ngeles-ngelesnya gampang. Kalau tahun ini nggak terjadi, oh Tuhan sedang tunda, Tuhan sedang ke Eropa, belum sempat mengerjakan. Tahun depan nanti akan terjadi. Gampang. Pak, makanya tahun kelimpahan, kok saya masih utangnya banyak. Oh loh, kamu kurang iman kok. Pak, katanya tahun berkat double porsi, kok utang saya nggak lunas-lunas. Loh, kamu nggak persepuluhan kok. Gampang meleset pendeta. Tapi yang jelas bahwa di tahun 2020 dan apapun yang terjadi, entah suka entah duka, tapi yang jelas imanmu, Allah ada di dalam. Amin. Amin. Tuhan pasti akan kuatkan aku. Amin. Tuhan pasti akan mampukan aku. Amin. Tuhan pasti akan sanggupkan aku hidup Amin. seturut dengan firman Tuhan. Amin. Tepuk dada kita masing-masing. Katakan, tahun depan, apapun yang terjadi, Immanuel, Tuhan besertaku. Allah ada di dalam. Allah sanggupkan aku. Allah mampukan aku. Allah akan tuntun aku melewati semuanya. Amin. Kita dudukkan kepala. Bapa, kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Bapak, kami bersyukur satu kesadaran telah membukakan hati dan pikiran kami. Satu fakta yang sangat menggetarkan jiwa kami, bahwa Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha sempurna bertabernakel, bermiskan, berdiam, berkemah di dalam tubuh kami. Oleh karena itu, seperti apa yang kata Daud di hadapan Tuhan, jika Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Kami mau tempelkan tangan kami di dada kami masing-masing Tuhan, dan kami katakan dengan sepenuh iman kami, kalau Allah ada di pihakku. Katakan bersama-sama, kalau Allah ada di pihakku, siapa yang menjadi lawanku? Kesadaran itu Tuhan biarlah menguatkan kami untuk kami memasuki dan mengakhiri tahun 2025 dan memasuki tahun baru 2026 nanti dengan penuh keyakinan, kekuatan bahwa Allah pasti akan menolong kami. Allah pasti akan menjaga kami.
Allah pasti akan mencukupkan semua yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa, kami kuat karena Engkau yang menopang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan Amin. Amin. Berilah kemuliaan lebih lagi buat Yesus. Wah, yang lebih semangat banget. Kita yang lebih muda harus meneladani semangatnya. Amin. Saatnya kita mau berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Monggo yang bertugas persembahan ataupun berdoa bisa dipersiapkan.